Wih, aku melihat beberapa nama-nama yang familiar. Ya, Oke, nama. kita udah mulai nih. Oke, selamat datang teman-teman di seri webinar Microsoft Learn Student Ambassador Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang Azure ya. Oke, jadi di seri kedua dari Ngabubulat ini, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Ngabubulat ini adalah program Microsoft Learn Student Ambassador selama bulan puasa. Jadi kita selama 1 bulan penuh itu kita akan mempelajari teknologi-teknologi baru. Dan hari ini tuh kita lumayan spesial karena kita akan mempelajari Azure dari anggota MLSA Gold ya. Oke, mungkin Mas Raymond bisa perkenalan dulu. Silahkan. Mic-nya masih di mute, Mas. Oh ya, halo? Udah kah? Oke, udah. Nah, halo teman-teman, aku Ramon Wangsaputra, aku salah satu Microsoft Learn Student Ambassador. Ya, dari Indonesia. Well, technically aku kuliah di Taiwan sekarang, ada di National Cheng Kung University. Ya, aku lagi di lab. Dan hari ini aku bakal bawain sedikit topik, yaitu tentang ngedeploy apps di Azure ya. Mungkin begitu aja perkenalan dari aku. Aku kembalikan lagi ke MC. Oke. Jadi Mas Raymond ini lagi S2 di mana di Taiwan ya, Mas ya? Ya, yang minat Oke. datang langsung bisa PC setelah acara berakhir. Nanti bisa Oh, sepik-sepik kita. mungkin bisa dijelasin dulu Mas kali dulu S1-nya itu di mana gitu. Oh ya, aku S1 di Universitas Atmajaya Yogyakarta, double degree dengan Nanjing Xiaochong University. Supposedly berangkat ke Tiongkok, tapi karena COVID, jadi aku online. Oke. Terus dan aku setelah kerja setahun, aku lanjut S2 di Taiwan yang sekarang. Mungkin yang di sini juga dari Atma Jaya mungkin bisa absen dulu gitu di kolom chat gitu. Mana nih yang dari Atma Jaya nih suaranya? Kayak Pasti Winda rame nih. Basudara ya. Absen dulu, absen, absen. Absen dulu teman-teman. Oke. Sambil kita tunggu yang lain nih. Tuh, ada satu yang dari Atma Jaya hadir. Oke, mungkin kita tunggu 2 menit lagi sambil menunggu yang lain ya, Mas Raymond ya. Sambil kita lihat nih, mana yang dari Atma Jaya ketik hadir. Ada Yunatan. Wah, Yunatan hadir. Siapa lagi nih yang dari Atma Jaya nih? Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Mungkin sekitar 2 menit lagi untuk teman-teman yang belum bergabung bisa segera bergabung. Perasaan kemarin aku lihat ramai nih yang dari Atma Jaya nih. Ayo teman-teman, absen-absen. Oke, mungkin bisa mulai slide-nya aja Mas Raymond. Sudah ada beberapa yang join, mungkin bisa mulai untuk sesi presentasinya. Silahkan. Oke. Tapi mungkin aku waktu share screen aku bakal close cam ya. Takutnya delay atau apa. Soalnya aku di Taiwan. But I will try my best ya. Kalau gitu aku izin share screen ya MC. Oke. Oke. Long time no see. Right. Oke, aku mulai ya. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan aku bakal kenalin diri lagi deh. Perkenalkan aku Raymond, aku salah satu Microsoft dan Student Ambassador yang ada di
Indonesia. Pada hari ini aku bakal sharing tentang ngosting ngosting tugas kuliah. Ya, mungkin teman-teman di sini banyak banget yang pasti yang kalau kuliah ya pasti pernah dapat tugas dari dosennya, entah itu tugas web, tugas Alpro, tugas Daspro, PBO, tuh kan. Nah, terus mungkin pernah kan, oh aku bikin sesuatu nih. Hey bro, after days of hard work, finally I built a website. Oh, that's awesome. Can you check it out? HTTP localhost 3000 high. Looks great bro. Thanks bro. But it works on my computer. Here's the link. Jadi kadang teman-teman bikin web gitu kan, pengen di share gitu, pengen ditunjukin ke teman atau mungkin tunjukin ke gebetan gitu kan, pamer show off gitu kan. Tapi nggak tahu tuh cara share-nya. Nah, sebelum nge-share-nya kita perlu ketahui dulu ada dua jenis network lah yang kita bilang kan. Itu local network sama public network. Local network itu tersedia secara lokal dan public network ya tersedia secara public. Nah, lokal ini maksudnya gimana? Lokal tuh cuma ada di komputer kalian atau jaringan tertutup. Misal lab gitu kan atau wifi rumah kalian. Itu jatuhnya termasuk jaringan lokal. Karena nggak ada orang yang bisa mengakses localhost PC kalian gitu kan kalau dari wifi orang luar gitu. Atau misalkan localhost itu ya juga termasuk local network kalian sendiri karena itu cuma di komputer kalian. Nah, terus yang kedua itu ada public network, tersedia secara publik, yaitu jaringan yang biasa kita sebut dengan internet gitu kan. Sesuatu yang publik, yang terbuka gitu. Nah, terus gimana sih Kak cara kita bikin website kita itu bisa available di publik gitu? Nah, ada dua cara sih dari pengalaman hidupku dan pengalaman aku ngoding gitu kan. Yang pertama itu ada buat tunneling pakai ngrok atau Tailscale. Kalau teman-teman nggak tahu ngrok itu apa, ini aku bakal off. Ngrok itu gini, jadi teman-teman bisa bikin apa ya URL temporary, URL sementara untuk teman-teman. Kok nggak muncul terminal? Ngrok HTTP 80 misalkan gini. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau akses laptopku atau misalkan serverku gitu kan, atau ya laptopku misalnya. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Jadi teman-teman tinggal kayak klik terus ini gitu kan. Terus ntar bisa langsung diarahin ke portnya. Ini biasa cukup lazim digunakan untuk antar teman sih biasanya kalau untuk develop produk atau project yang kecil-kecil aja gitu kan. Itu satu. Tapi ini ada keterbatasan. Ini kalau nggak salah tuh 60 menit mati. Karena ini gratis kan. Nah, yang kedua itu kayak tadi aku bilang bisa juga via Tailscale. Kayak yang Tailscale tuh yang ini namanya. Ini namanya Tailscale. Ini bisa lebih panjang durasinya, tapi dia bentuknya IP gitu. Jadi bentuknya bukan kayak kalau yang kayak tadi kan ada ini nih dapat domain name-nya. Nah, kayak gini kan dapat domain name kayak DNS kayak web name gitu. Kalau misalkan pakai Tailscale enggak, dapatnya IP. Nah, terus yang kedua, ini cara yang paling bukan lagi, ini paling umum, yaitu hosting di cloud service atau server on-prem. Nah, cloud service atau server on-prem itu apa nanti kita lihat. Nah, hostingnya gratis nggak Kak? Kalau kayak server on-prem atau hosting gitu, ya ada yang gratis sih. Kayak misalkan ini yang aku bisa nyoret kayak di sini. Oh ya bisa. Yang kayak ini tuh Linode gimana tulisannya? Linode. Itu salah satu cloud, ini Oracle sama yang ini mungkin ini banyak yang tahu 000 web host. Ini buat nge-host aplikasi PHP. Ini aku bulatinnya benar kan ya? Meleset nggak sih? Aku buka dua layar terus kayak tuh. Nah, itu. Tapi ini rata-rata butuh credit card. Kayak teman-teman mungkin pernah lihat kan kayak AWS, free tier gitu kan. Biasanya mereka butuh credit card.
Dan kadang kan untuk beberapa mahasiswa kan nggak punya ya credit card ya. Dan ya itu butuh usaha untuk apply dan butuh stabilitas untuk apply. Nah, karena nggak ada credit card, sebenarnya kita bisa abuse, aku nggak bilang abuse sih, bisa memaksimalkan privilege kita sebagai mahasiswa. Itu apa? Ada GitHub Education, ada Azure Student, dan ya maximize your student privilege. Enaknya jadi mahasiswa itu cukup butuh email kampus, terus kalian bisa apply banyak hal kayak YouTube discount, student discount di Starbucks. Pokoknya banyak banget student discount. Ini salah satu hal yang menurutku penting banget. Nah, GitHub Education itu apa sih? GitHub Education itu inisiatif dari GitHub yang ngasih kayak free tools gitu buat semua mahasiswa. Tuh kalian bisa apply, cukup bikin akun GitHub sama email kampus kalian, terus kalian bisa apply. Tapi di pertemuan kali ini aku nggak akan bahas cara apply ini, karena ini banyak banget. Kalian teman-teman bisa coba sendiri. Tapi kita lihat sebentar ya, dapatnya apa aja sih? Dapat banyak hal sih. Ini ada dapat GitHub Copilot, dapat JetBrains, dapat DigitalOcean. Ini juga hosting. Ini Azure. Nah, ini yang bakal kita pakai hari ini. Azure itu kalau student discount, kita bakal dapat $100 buat dipakai. Lumayan kan, $100 tuh berarti berapa? Rp1.500.000. Rp1.500.000. Nah, ada dapat domain name dan lain-lain. Mungkin yang dulu pernah viral di TikTok itu dapatnya Canva, tapi kayaknya mereka sekarang nggak ngasih Canva lagi. Ya, kayaknya mereka nggak ngasih Canva lagi. Dulu 2 tahun lalu mereka masih ngasih Canva. Nah, terus kita berkenalan sedikit deh dengan cloud itu apa. Jadi cloud itu kalau kita ambil dari definisinya dari websitenya Microsoft, ya itu adalah teknologi cloud adalah pengiriman layanan komputasi termasuk server, penyimpanan atau storage, database, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan kecerdasan melalui internet untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala ekonomi. Tapi menurut tech bro Twitter ya, it's just someone else computer gitu. Ya memang benar, jadi kalian ada perusahaan yang punya komputer banyak gitu kan. Terus dia pinjemin, saya sewakan servernya lah gitu, PC-nya. Nah, sekarang jenis-jenis cloud tuh biasanya orang kategorikan sebagai 3, itu ada IaaS, PaaS, sama SaaS gitu kan. Nah, IaaS, SaaS, PaaS itu apa aja sih? Ada ini. Jadi on-premise itu yang tadi aku bilang server on-prem, private, and cloud. Itu on-premise itu basically itu komputer kalian sendiri gitu. Kalian bikin server sendiri, ya kan, taruh sendiri, ngatur dari ujung ke ujung gitu. Nah, terus ada juga IaaS, PaaS, sama SaaS. PaaS itu IaaS itu adalah infrastructure as service. Jadi biasanya orang sebutnya ini VM barebone atau bare metal. Jadi VM barebone atau bare metal, so basically dia cuma nyediain VM-nya, terus nanti kalian yang pilih ini mau OS-nya apa, mau runtime-nya pakai apa, application data penyimpanannya gimana. Nah, itu IaaS. Nah, kalau PaaS gimana, Kak? PaaS itu lebih tinggi sedikit. Kalian itu nggak perlu manage. Manage itu dalam artian apa? Misalkan kalian pakai server Linux gitu kan, terus tiba-tiba Linux ada patch atau update baru. Kalau kalian pakai IaaS, kalian harus jalanin apt-get update sendiri gitu. Jadi kalian harus maintain security vulnerability-nya, benar-benar settingan, kalian harus SSH terus ngetting terminal sendiri. Kalau PaaS, nah biasanya gitu kalian cuma kalian tinggal klik aja gitu kan, runtime-nya, operating system itu udah di-manage sama pihak cloud-nya. Jadi misalkan kalian mau deploy aplikasi apa, .NET misalnya, kalian taruh di PaaS-nya Azure. Kalian pilih tuh .NET 8 kan sebagai runtime. Nah, teman-teman kalau lihat di sini kan tuh runtime-nya itu di-manage oleh cloud provider kan. Nah, kayaknya kayak gini kurang enak. Sorry. Jadi aku mau annotate tapi kayaknya annotate-nya Teams di tempatku. Nah, runtime-nya kan di-manage oleh cloud provider. Jadi misalkan
.NET 8 ada update gitu kan. Jadi kalian nggak perlu jalanin komen manual gitu. Udah diatur sama cloud-nya kayak lu tinggal pakai aja gitu. Yang penting .NET ada update, kita yang update kan gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada SAS. Ini yang paling umum dilihat itu adalah Google Docs, Microsoft Word Online, kayak gitu-gitu. Karena kalian cuma perlu taruh data kalian kayak ngetik apa yang kalian ketikkan. Nah, tapi kalian kan nggak pernah ngurus kan kayak, oh ini ditaruhnya di mana, versi Google Docs-nya versi berapa, jalan di server apa, kalian nggak pernah pikirkan karena itu SAS. Itu. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung taruh aja di... Oh wait, oh udah ada. Oh, udah Registrasi ada email pertanyaan nih, Mas. kampus. Oh, apakah bisa pakai domain ACID? Oh ya, justru mesti harus ACID kalau teman-teman. Nanti aku bakal demoin. Dia malah kalau ACID lebih gampang keterima. Kalau dia misalkan bukan ACID, biasanya prosesnya lebih ribet. Seingatku, aku apply kan tahun lalu ya. Jadi dia kalau apply Kitab Edu tuh dapatnya 2 tahun. Nah, seingatku dulu aku masukin email, terus kalau dia ragu, biasanya dia bakal suruh upload KTM. Jadi tolong simpan KTM kalian baik-baik. Tuh tanda hidup kalian itu. Oke. Semoga menjawab ya, Didi. Buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan langsung taruh aja di kolom chat. Bisa sambil baca. Nah, ini penyedia cloud di dunia. Penyedia cloud di dunia tuh banyak banget ya. Kayak Azure, Alibaba, Oracle, IBM, Salesforce. Yang di Indo ada nggak, Kak? Oh, ada. Banyak juga yang di Indo. Kita coba lihat yang di Indo tuh kayak Cloud Indo apa aja gitu kan, tuh banyak. Indonesian Cloud, ID Cloud House, ya kan, Nusa ID. So ya nggak kalah bagus kok. Nah, cuman karena kali ini aku dapatnya credits Azure ya kan, kita bakal itu. Nah, jadi without any further ado, kita bakal coba. Pertama, jadi di berhubung waktunya tidak terlalu banyak, aku bakal bagi itu ada static web app sama Azure VM. Kenapa? Karena dua ini yang paling common menurutku. Static web app itu kita bisa pakai buat deploy front end-nya, dan Azure VM kita buat deploy back end-nya. Dulu banget aku pernah bikin webinar ini, tapi dulu cuma ngajarin front end. Tapi aku sadar karena deploy PR web itu nggak cuma front end ya, back end juga. Jadi kita bakal front end. Nah, yang pertama yang kita bakal pakai adalah static web app. Kenapa kita pakai static web app? Itu bisa, ini gratis, free SSL, udah kan, cocok banget untuk web yang JS based, udah. Dan seperti kayaknya hampir semua front end sekarang dikerjakan pakai JavaScript ya, no JavaScript no life gitu kan orang bilang. Nah, terus kita langsung aja, kita bakal pertama kita bikin dulu deh service-nya. Nah, jadi kita bakal masuk ke portalnya Azure. Azure kira-kira tuh kayak gini, ya kan? Nah, kita bakal bikin static web app, kita cari static web apps gitu kan. Teman-teman kalau create ini, nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ya, sini. Nah, ini loading. Nah, teman-teman kalau lihat di sebelah sini, nah ini student ID-ku tuh. Ini pakai ACID. Aku masih punya email Atmajayaku. Somehow masih aktif. Kenapa ini lama banget? Stupid. Dosa apa aku? Apakah kredit saya sudah habis? Teman-teman kalau misalkan mau ngecek kredit juga bisa di sini. Ada menu namanya Education. Terus nanti bisa lihat kayak di sini. Nah tuh, udah kepake berapa dolar dari 100 dolarnya. Lumayan banget kan? Nah, kan kita ke static web app dulu. Kita create. Apa ini lama banget ya? Nah, ini sambil nunggu ininya loading, nunggu subscription-ku loading. Mungkin kayak internetku agak lemot. Nah, ini name. Ini name itu bisa dikasih static web app, kita mau dikasih nama apa? Misalkan tugas FEV gitu kan, view. Nah, plan tab-nya apa? Teman-teman bisa pakai free atau standar. Kalau mau coba-coba ya bisa dihajar free. Nah, deployment detail ini apa? Jadi yang aku suka dari GitHub
hubungan antara GitHub dan Azure adalah mereka bisa kayak auto deploy. Jadi maksudnya tuh gimana Kak? Mana HP-nya? Jadi teman-teman mungkin pernah dengar istilah CI/CD gitu kan. Jadi mana kotak? Kotak. Jadi misalkan ini code kalian gitu kan. Ini code kalian, terus ini server Azure gitu kan. Jadi waktu kalian push code kalian ke GitHub, dia bakal di-tag terus langsung di-deploy ke sini. Nah, itu yang aku suka, benar-benar kayak klik-klik doang, deploy gitu. Nah, di case ini aku bakal gabungin ke dalam ke GitHub. Udah connect GitHub accountku, terus aku bakal pilih. Nah, di sini aku bakal pakai repoku ini namanya My First View ya. Teman-teman nanti bisa coba juga pakai repo teman-teman sendiri. My First View mana tadi? Branch-nya di master. Nah, maksudnya branch master ini apa, Kak? Jadi setiap ada change atau commitan kalian ke branch master itu akan men-trigger deployment. Jadi setiap misalkan kalian bikin update, tambah kolom, misalkan tambah komponen baru atau add header, add Instagram account gitu kan. Terus kalian post ke master nanti bakal di-deploy. Nah, build preset-nya apa? Build preset itu dia bisa disesuaikan. Misalkan kalian pakai Vue atau kalian pakai HTML atau pakai Svelte gitu kan. Nah, tapi di case ini aku pakai Vue.js. App location ini root kalian, API location ini kalau ada aja. Jadi kita baca bersama. Location of your Azure function code. For example, API represent a folder called API. Tapi kan kita nggak bakal pakai Azure function hari ini, jadi ini aku kosongin. Nah, output location itu this. Nah, this maksudnya apa? Ini kan kalian kalau biasa kalian kan misalkan npm run build gitu kan. Itu kan bakal ada disk-nya ini. Nah, ini yang ditarget. Jadi dia bakal nyari folder ini untuk ditampilkan ke webnya kalau udah di-build. Kalau misalkan kalian ubah gitu kan. Aku jarang ngoding front end lagi. Misalkan kalian ubah I'm sure output direktorinya gitu kan jadi misalkan build gitu. Nah, di sini kalian juga harus ganti build. Kenapa? Karena kalau enggak nanti waktu dia nge-build dia nggak bisa cari folder outputnya, terus nanti nggak bakal muncul web kalian. Itu. Terus kita next. Ini boleh di-ignore karena kita nggak pakai Azure Function. Terus tinggal review and create. Nah, ini resource group. Resource group itu kayak pengelompokan. Jadi kadang kan ada kala di mana cloud service kalian itu banyak banget. Udah kayak bejibun seratusan gitu. Tapi itu bisa dikelompokin namanya resource group. Jadi setiap resource group, aku contohin ya resource. Kita lihat resource groupku. Aku punya resource group misalkan kayak ini event. Nah, aku punya ada VM, ada SWA, ya kan, terus ada disk, ada network dan lain-lain. Aku nggak bakal yang create tadi karena prosesnya agak lama itu. Tapi kita bakal lihat. Nah, misalnya kalau udah jadi itu bakal kayak gini. Nah, ini kan ada source, ada URL dan ini URL yang bisa kalian tunjukin. Kita coba buka bersama. Nah, Mango Dessert ya kan 0C sekian-sekian. Nah, ini webnya. Tuh. Ini teman-teman benar-benar dimanjakan dengan auto deploy-nya. Setupnya lumayan mudah buat static web app ini. Dan kita mau coba ini. Ini kan Mango Dessert, welcome to your web app. Kita ganti barang ya. Kita ganti welcome to your web app gitu. Welcome. Nah, welcome. Ya, aku bakal ini, terus aku bakal git gitu kan. Kita kasih commit new welcoming message gitu kan. Terus kita git push gitu. Nah, kan aku push ke master. Jadi berarti by logic yang aku ucapkan tadi, harusnya ketika dia nge-hit master, dia bakal jalanin deployment. Deployment-nya lihat di mana, Kak? Pertanyaan bagus. Nah, jadi kalau teman-teman ke repository, itu di action bakal ada kayak gini. Tuh, kan, new welcoming message. Dia bakal niruin commit-nya
kayak, oh commit apa sih yang men-trigger ini gitu. Nah teman kita buka, nah tuh build and deploy job. Itu isinya ngapain aja kita lihat. Nah, jadi dia bakal tuh kan, dia bakal buat Docker container, kemudian dia bakal nge-build project view kita tadi. Tuh. Ini lagi proses deployment. Nah, ini tunggu aja sampai berhasil. Ini namanya GitHub Action, termasuk salah satu CI/CD. Teman-teman mau belajar CI/CD, itu nanti bisa dicari di YouTube, tutorialnya banyak banget. Atau even better, cari di Microsoft Learn. Source of everything you can find. Nah, ini post job cleanup. Jadi, teman-teman deploy-nya nggak perlu beli apa-apa. Nah, ini kalau udah centang, seharusnya udah masuk ini. Kalau kita refresh, welcome to your web, have a nice day. Enak banget kan? Jadi, deployment otomatis tanpa config GitHub action-nya ya. Iya, bener Didi. So, terus mungkin kamu tanyakan kayak, Kak, kalau misalkan kita mau config banget nih gimana? Itu bakal dapat folder kayak gini tuh, GitHub workflow. Nah, ini bisa kalianan config sendiri. Ya kan bisa kalian pelajari ini kayak gini kan, on push branch master, on PR branch master, maka lakukan job ini. Terus misalkan kayak, oh Kak, misalkan aku cuma mau build-nya terjadi ketika itu push-nya bukan ke master tapi ke dev gitu. Bisa, ya udah kalian tinggal sesuaiin namanya. Salah. Nah, sesuaiin namanya dev kayak gini kan. Nah, ini pas nge-push ke branch dev dia baru jalanin ini. Kalau mau multi brand gimana? Tambahin satu lagi master gitu kan. Bisa banyak nggak Kak? Bisa tambahin lagi aja main gitu. Nah, ini GitHub Action. Tapi itu jadi materi yang lain nanti. Nah, over teman-teman bisa lihat nih. Websitenya udah muncul dan berubah. Itu buat front end. Terus kalau nanya, Kak, bisa nggak deploy-nya web yang nggak pakai framework gitu? Bisa kok. Kalau kita perhatiin tadi waktu bikin SWA ya. Itu kita create. Itu kita create tuh ada... Mana tadi? Oh, nggak ada. Harus pilih dulu kayaknya. Nah, ini. Kalau pilih yang kosongan gimana, Kak? Ini pilih aja HTML. Yang penting teman-teman bisa ngasih tahu, bisa ini yang paling penting sih menurutku, output location-nya. Jadi misalkan kalau misalkan HTML kosongan, polosan kan berarti teman-teman nggak bakal nge-build, nggak bakal jalanin npm run build atau apa gitu kan. Dan harusnya output location-nya sama dengan root location-nya. Itu. Terus kalau misalkan, Kak, kalau bisa nggak satu repo itu deploy ke dua tempat, jadi punya dua SWA. Gitu kan. Bisa juga. Jadi tinggal bikin satu SWA lagi terus di binding ke situ. Ntar kalian dapat dua file GitHub Action, ntar kalian punya dua web yang sama gitu. Misalkan satu mau kasih teman kalian, satu mau kasih dosen kalian gitu. Gitu. Oke. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Saya tahu punya punya masukan sedikit atau punya pertanyaan yang membingungkan mungkin. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ditaruh di kolom komentar. Atau kalau teman-teman mau langsung open mic, teman-teman bisa raise hand. Jadi nanti aku kasih akses untuk mikrofon ya. Itu teman-teman. Oke, kita lihat itu ada pertanyaan dari Fuad. Thank you Fuad. Itu reponya harus public gak, Kak? Kalau reponya itu nggak harus public. Ini repoku private by the way kalau kita perhatiin. Nah, ini kalau kita perhatiin, ini repoku public shit. Ya, aku ganti jadi private dulu. Dia nggak harus public kok. Karena kan kita udah konekin akun Azure kita sama itu. Kita coba ya. Kolaborator, branch, tag, webhook, environment, key. Ntar aku lupa kayaknya ada di bawah sini deh. Change visibility. Change to private. Ini ya, aku buat ini jadi private. Nanti kita coba. Bentar.
Jadi ya ini juga penting ya guys. Kalian harus secure akun GitHub kalian pakai multi authentication. Nah, ini bentar, kita tunggu dulu. Oke, sambil nunggu kita tanya Benedictus Valerino Guzan. Kalau mau ganti domain gimana, Mas? Nah, karena ini gratis, setauku kita nggak punya option buat ganti domain. Soalnya ini static web app emang didesain untuk yang gratis cepat. Wait. Kayaknya yang kalau nggak salah ada yang bisa ganti domain name, tapi kayaknya bukan produk yang ini. Wait. Ya, bukan yang ini. Tapi teman-teman bisa beli domain name di tempat lain terus nanti dipasangin di binding dikasih A record. This one. Static web app. Ini ada di sekitar sini kalau nggak salah. Hosting enterprise. Ada kayak yang bayar tuh dapat itu deh. Private info win. Custom domain. Nah, ini dia. Custom domain 2 per app. Ini yang free. Jadi custom domain. Tuh, kalau mau di-add. Nah, kalian beli DNS, beli domain name dari tempat lain gitu kan, terus kalian bisa add di sini. Domain name-nya apa? Misalkan raymondwp.net gitu. Terus nanti tinggal di-validate terus add. Jadi kalian bisa binding ya. Jadi domainnya beli di tempat lain. Tapi seperti yang aku bilang tadi ya, domain itu kalian nggak perlu beli gitu kan. Kalian itu student ya, pakai dengan baik KTM kalian itu. Aku explore ginian agak telat guys. Jadi mumpung aku udah ngasih tahu kayak gini, jangan itu. Nah, teman-teman bisa dapat domain name free beberapa kalau nggak salah sih. Ini satu namecheap.tech domain. Jadi teman-teman klaim dari sini, terus nanti dipasangin ke sini. Udah deh, jadi nanti SWA-nya bisa custom, nggak Mango Dessert kayak gini. Aduh, sorry ya, yang puasa ini namanya Mango Dessert gitu, saya tidak sengaja itu random, Bung. Random ya. Sorry, Rigo. Nah, ini tadi menjawab pertanyaannya Fuad, ini private dan tetap bisa. Kita coba sekali lagi ya. Know your repo is private. Oke, kita git push dan actionnya bakal jalan. Kita tunggu aja. Here. Nah, tuh. Nah, kalau tugas kuliahnya Spring Boot, gimana Kak? Gratis nggak di Azure? Konsep gimana ya jelasinnya? Konsepnya itu bukan truly gratis, tapi kalian dikasih duit sama Azure karena kalian mahasiswa, kayak yang tadi aku tunjukin. Ini kan kalau kita ke education, kita lihat nih, dapat $100. Nah, Spring itu menariknya adalah punya namanya Azure Spring Apps di sini. Jadi benar-benar kayak Azure yang specialized for Spring gitu. Jadi, gratis nggak? Gratis kalau kamu mahasiswa. Itu nih, tuh bisa ada standar, enterprise, basic, tiers-tiersnya lumayan banyak. Apakah Azure ini bisa untuk Django? Bisa dong. Nanti aku bakal contohin deploy .NET di VM. Tapi apakah Azure ini bisa untuk Django? Yes, bisa. As long as itu framework yang terkenal. Azure itu punya support yang cukup luas ya guys ya. Java bisa, .NET bisa, Node.js bisa kan. Your favorite language in the palm of your hand gitu. Oke. Semoga menjawab. Kita balik lagi ke sini tuh, private repo dan naik belum change-nya. Sama juga. Mungkin teman-teman ada lagi yang punya pertanyaan seputar front end. Kalau enggak, kita kulik-kulik back end-nya untuk dicoba. Ini udah nih. Kita coba refresh. There, now your repo is private. Jadi gitu ya Fuad ya, bisa buat private repo juga. Yang penting kalian konekin Azure kalian ke GitHub-nya. Nanti dia bakal bisa berkomunikasi. Gitu. Hampir semua CI/CD sistem kayak gitu sih, main based on connect account gitu. So ya, jadi amankan akun kalian. Kalau nggak ada yang punya pertanyaan, aku
sekarang kita bakal coba deploy tipis-tipis backend gitu kan. Tapi aku absen dulu, siapa di sini yang pernah dengar .NET bisa angkat tangan gitu kan? Atau kita absen dulu yang pernah dengar .NET di mana? Wis nice squad. Wah, Riko. Oh, Riko kamu wajib, Riko. Ezra Ade. Oh, Kak Ezra. Mas Ezra. Oke, kita coba undang Mas Ezra untuk open mic. Bisa nggak, Riko? Sudah, silakan. Ya, kita coba tanya Mas Ezra, dengar .NET dari mana, Mas? Itu udah dikasih akses belum? Sudah. Dari teman saya. Dulu dia intern di internalnya universitas, dia pakai .NET. Oh iya. Tapi Mas Ezranya sekarang ngoding .NET nggak? Atau lagi nggak ngoding .NET? Oh, belum pernah sih. Oh, belum pernah. Semoga diberi hidayah untuk nyoba ya, Mas. Ya, Ya, thank Coba you, sih, Mas Ezra. Mas Ezra. Itu OP sekali ya, Mas Raymond ya, kalau bahasa sekarang ya. Iya. Oke, nah aku bakal anuin sedikit. Yuk, kita lanjut ya. Jadi sekarang aku bakal bahas tentang Azure VM. Nah, VM itu apa? Azure VM itu kalau kita lihat yang ini cloud dalam sekejap tadi, itu termasuk ke dalam infrastructure as service. Jadi basically, mungkin teman-teman yang pernah coba virtual machine kayak install Linux di Windows gitu, yang pakai Oracle Box atau Virtual Box gitu, pasti pernah. Nah, ini juga sejenis kayak gitu. Bedanya ini di komputer orang lain. Nah, without any further ado, kita langsung lihat aja ya, gimana sih cara bikin VM yang baik gitu kan. Nggak yang baik juga sih. Ini menurutku aja. Cara yang menurutku benar. Nah, kita punya virtual machine name. Pasti kan, anggap anak sendiri dikasih nama kan, my VM gitu misalnya. Terus ada region. Nah, region ini apa? Jadi karena servernya Azure itu tersebar di seluruh dunia, teman-teman itu pilih region sesuai kebutuhan. Misalkan butuh cepat, jadi pilih yang paling dekat. Yang paling dekat kita punya Southeast Asia kalau nggak salah. Ya, Southeast Asia. Bagus. Asia Pasifik nih. Kalau nggak salah Southeast Asia kayaknya lagi full deh. Kemarin ada klien besar-besaran kayak Southeast Asia. Jadi ini ada Asia, ya kan, terus ada availability zone. Availability zone itu setiap zone ini, setiap region bisa punya maksimal 3. Jadi kalau teman-teman taruh zone 1, 2, 3 gitu kan, misalkan amit-amit di lokasi tempat Azure menyimpan server itu terjadi bencana gitu kan, amit-amit lah. Nah, masih ada tempat lain, makanya ini ada availability zone. Nah, tapi untuk case misalkan kayak aku cuma pengen ngasih ke dosenku gitu kan, aku bakal ya no infrastructure redundancy require gitu. Jadi aku nggak butuh infrastructure. Kalau misalkan webnya down atau ternyata Azure-nya sorry to say, terkena bencana, aku tinggal deploy lagi gitu. Nah, terus ini security type ada banyak banget. Aku pilih yang standar aja, yang simple. Tapi bisa juga kalian protect against persistent attack on Gen 2 virtual machine with TPM dan lain-lain. Ini biasa security low level gitu. Dan ini setiap ini ada harganya ya. Jadi kalau misalkan kalian berencana pakai deploy ini untuk satu matkul doang, ya pilih yang simple-simple aja sih kalau kataku. Tapi kalau udah kerja beda lagi loh ya ceritanya. Karena kan kalian pasti dikasih duit perusahaan gitu kan. Nah, jadi kalian punya $100, manfaatkan dengan baik. Nah, dan ini ada pilihan image. Kalian mau Ubuntu, mau Windows Server, mau SUSE gitu kan. Nah, kita coba classic option gitu kan, Ubuntu. Terus Kak, ada yang lain nggak? Banyak sih sebenarnya nih, teman-teman bisa lihat. Mau yang mana gitu kan, misalkan. Mungkin ada yang nanya, ada yang Kali Linux nggak? Aku nggak pernah cari sih. Itu coba ada Kali Linux nggak? Ada dong. Oke, jadi yang mau belajar hacking juga bisa nginstal Kali Linux gitu kan. Tapi aku pilih option yang santai aja, Ubuntu gitu kan. VM arsitekturnya, nah ini kalian bisa pilih. Aku pilih 64 yang biasa aja. Nah, ini size. Size ini apa? Size ini itu adalah ukuran CPU sama memori kalian. Sama memori VM kalian. Ini ada bisa see all size. Dan teman-teman bisa lihat ini CPU-nya, RAM-nya,
kemudian IOPS-nya berapa, dapat local storage berapa, dan support premium disk nggak. Premium disk itu SSD. Nah, teman-teman bisa lihat nih, tuh cost per bulannya. Ini cost per bulannya itu kelihatan 1 juta, diasumsikan kalau teman-teman nyalain 24/7 selama sebulan. 24/7 itu artinya 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan di case teman-teman mau hemat, ya nyalain pas butuh aja sih. Nih, kayak ini kan ada yang murah nih, 83.000, RAM-nya 0,5. Tuh, kan, unyu gitu. Nah, kalau teman-teman jadi student, kalau nggak salah itu dapat B2S itu gratis selama 200 jam kalau nggak salah. Ya, 750 hours of B1S, bukan B2S, B1S. Teman-teman dapat tuh 1 giga, 320 IOPS, 4 giga storage, 166.000. Tapi gratis kalau untuk berapa ratus jam pertama kalau nggak salah. Tadi 750. Nah, ini teman-teman bisa pilih SSH sama public key mau pakai yang mana. Jadi SSH itu apa sih? SSH itu adalah cara teman-teman bisa connect dari server kita ke servernya Azure. Buat yang nggak tahu SSH, bisa belajar how to SSH gitu kan. Banyak sih di YouTube how to SSH. Dan ini menurutku salah satu essential skill yang penting ya buat dipelajari karena somehow kalian bakal SSH. Itu. Nah, ini username. Username-nya misalkan bikin my account, terus passwordnya sekian-sekian. Aku bikin password dulu. Nah, ini public inbound ports ini artinya apa? Nah, VM itu karena komputer orang itu kadang ada beberapa port yang perlu kalian buka. Ini VM kalian gitu kan. Kok nggak muncul warnanya? Ini kan VM kalian. Itu ada portnya. Jadi misalkan port 80, itu port 80 itu HTTP yang paling umum. Biasa orang akses web itu lewat 80 sama 443 gitu kan. 443. Atau misalkan ternyata VM kalian ini kalian pakai buat MySQL gitu kan. Berarti yang kalian open itu 3306 gitu. Nah, by default itu cuma open SSH-nya. Tapi di case ini aku open HTTP-nya karena kita mau deploy backend, deploy API kita, dan aku mau coba lihat kayak berapa, apakah bisa gitu kan. Nah, disk ini adalah SSD. Kalian bisa pilih nih OS disk-nya ini default. Kalau kalian mau tambah lagi sampai 2 tera gitu kan, tapi ngapain? Nah, ini OS disk type. Kalau mau yang murah ya tinggal dihajar standar HDD. Terus ini delete VM-nya aku sangat disarankan untuk centang sih. Ini artinya apa? Kalau misalkan VM-nya kalian delete, itu dengan hard disk-nya itu ke delete juga. Karena biasa beli, kalau di VM ini, kalau kalian beli VM gitu kan. Kalau kalian beli VM, itu begini, ini VM, terus ini disk kalian. Jadi itu jadi 2 hal yang terpisah. Kalau misalkan kalian nggak centang itu, nanti waktu kalian delete VM-nya, itu disk-nya masih ada. Dan itu bisa kalian pasangin ke VM lain gitu. Jadi istilahnya kalian cabut hard disk-nya, kalau colok ke komputer lain. Jadi kalau untuk sekelas tugas mahasiswa sih masih bisa di delete with VM, nggak apa-apa lah. Nah, ini kan tuh attach an existing disk. Jadi kalau ada hard disk dari tempat lain bisa kalian pasang. Networking. Nah, networking ini bikin di set untuk nyeting virtual network. Jadi kadang ada kala di mana kalian punya VM ini kan, kalian punya VM nih kan gitu kan. Nah, terus kalian punya VM satu lagi yang ingin berkomunikasi gitu kan, back end to back end gitu. Nah, ini bisa kalian buat dalam satu virtual network yang sama. Jadi mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Itu. Nggak perlu kalian expose portnya ke publik, yang penting kalian buatin kayak jaringan lokal gitu. Terus kenapa namanya virtual network, Kak? Ya karena kalian nggak bisa lihat secara langsung kan, ya jemputannya kayak virtual jatuhnya. Itu. Nah, ini bisa juga delete public IP and NIC when VM is deleted gitu kan. Jadi benar-benar destroy one, destroy everything. Nah, load balancing. Load balancing ini apa, Kak? Sharing sedikit. Jadi load balancing itu misalkan website kalian be ready untuk 1.000 orang gitu kan.
Terus ternyata website kalian lebih gitu, nyampe 2.000 orang. Kalian bikin satu VM lagi, terus kasih load balancer supaya 1.000-nya ke kiri, 1.000-nya ke kanan gitu. Nah, bedanya load balancer dengan application gateway itu satu di level 7 dan satu di level 4. Auxiliary level 7 dan level 4. Tapi itu nanti lain lagi. Nah, ini bisa tuh. Yang ini biasanya, nah ini yang menurutku cukup krusial. Dulu waktu aku pertama kali belajar nge Azure kayak gini, cloud kayak gini, itu kreditku kejebolan karena aku lupa automatiin setelah pakai gitu. Ya, ini teman-teman kalau misalkan nggak mau takut kejebolan gitu, bisa dinyalain automatiin. Jadi benar-benar shutdown, VM-nya shutdown, jadi bayarnya cuma bayar hard disk-nya doang. Dulu itu yang punyaku bisa dulu aku habis berapa dolar gara-gara lupa matiin dan baru sadar. Itu. Nah, ini bisa ada notification before shutdown, enable backup kalau kalian perlu. Nanti misalkan ternyata VM kalian rusak gitu kan, kalian bisa rollback ke version berapa gitu. Ini boot desktop stick, buat dia kayak metrik. Oh, VM-ku jam-jam segini tuh memuncak, jam-jam segini ternyata sepi pengunjung gitu. Bisa. Monitoring itu berharga ya guys ya, teman-teman bisa cek-cek di YouTube monitoring, apalagi kayaknya ada seriesnya KJM gitu kan. Oh, nggak ada ya? Kayaknya kapan hari mereka ada bahas kajian Jumat malam. Nah, ini produk metric. Jadi kalian teman-teman ada ini YouTuber yang menurutku boleh ditonton sini bahas-bahas sedikit tentang matrix. Nah, ini advance kalau misalkan kalian mau ada extension atau ada script. Terus tag ini jarang dipakai sih. Nah, terus bisa review plus create. Nah, nanti teman-teman sebelum create bisa lihat di sini. Itu kan biaya per jamnya. Ini bukan 913.000, ini 913 rupiah per jam. Murah kan? Kalian nge-warnet aja kayaknya nggak tahu ya. Kalau di Taiwan 15.000 per jam. Di Indo berapa sih sekarang nge-warnet? Riko, di tempatmu nge-warnet berapa, Rik? Per jam? Dari Riko nggak? Riko 5K mungkin. Ribuan, Mas. Oh, apanya? Sekitar 8 ribuan sih. Itu yang Nah, 8 ribuan kan? Iya. Iya, ini tuh. Ini nge-VM aja murah kan? Lumayan buat deploy PR gitu kan? Oke. Ini aku nggak bakal create karena nanti nambah lagi. Aku udah bikinin satu. Nah, ntar kalau udah jadi, tuh kayak gini. Kita lihat ya. Nah, tuh kayak gini. Ada bisa connect via SSH, ada restart, stop. Ya kan, jadi kalian bisa nge-stop manually dari sini. Terus ini monitoring. Nah, ini contoh kita lihat ya. Tuh, kalian teman-teman bisa lihat kayak pas jam berapa, CPU-nya mentok jam berapa. Jadi teman-teman nggak perlu login ke sana buat naruh VM. Oke, terus kalau misalkan akses VM-nya gimana, Kak? Kita coba sedikit ya. Nah, ini aku punya terminal. Aku bakal coba SSH. Aku kasih nama username-nya my backend. Jadi, berapa IP-nya tadi? Aku lupa. Nih. Backend segini. Terus masukin password-nya. Nah, udah. Nah, aku bikin VM yang storage-nya 30 GB kan, terus ada memory usage. Itu. Nah, terus kalau misalkan lupa password, gimana dong, Kak? Lupa password. Nah, kemarin aku lupa password pas nyetupin ini buat materi. Nah, ini ada menu nih reset password. Jadi kalian bisa masuk ke portal terus reset password di sini. Reset password, SSH public key atau reset configuration. Atau misalkan VM kalian kayaknya ada yang aneh ngebug-ngebug gitu Linux-nya kan. Kalian bisa nih redeploy atau reapply. Jadi benar-benar kayak buat ulang VM-nya. Itu misalnya fail state. Jadi fail state itu maksudnya gimana sih, Kak? Fail state itu waktu kalian stop, ya kan? Ini kita coba ya, kita stop. Terus kalian start tuh nggak bisa lagi. Oh ya, kalau by the way, kalau kalian stop, kalian nggak bisa SSH ya. Ini tuh kan, tiba-tiba keputus sendiri koneksinya. Gara-gara ke stop. Kita refresh bentar. Harusnya bentar lagi ke stop. Nah, ini kalau misalkan kita coba kayak gini,
Tuh kan nggak bisa lama banget ya karena mati. Itu kita coba kita start lagi aja karena kita mau coba sekarang. Nah sekarang aku bakal contohin dikit cara deploy-nya gimana kalau nge-VM gitu kan. Nah VM itu agak beda karena VM itu tipenya kayak IaaS gitu. Jadi dia bukan nggak punya tools yang kayak GitHub Action yang bisa langsung itu. Tapi apakah ada? Ada, bisa pakai Sake kalau nggak salah. Jadi, kok nggak ada namanya Sake sih. Ini task runner for server. Tapi di sini nggak, kita bakal pakai yang simple aja. Kita pakai SCP ya kan. Nah, aku udah punya aplikasi .NET di sini dan database-nya aku bakal pakai SQLite gitu nih. SQLite. Dan ini salah satu framework yang wajib banget kalian coba sih menurutku. Ya, terlepas dari aku sebagai Microsoft Learn Student Ambassador ya, tapi ini truly kenceng dan teman-teman bisa tanya aja di komunitas. Oke. Nah, gimana nih Kak deploy-nya? Pertama kita build dulu ya. Kita build dulu .NET-nya. Ini aku delete dulu. Biar kayak kelihatan fair gitu kan. Kita lihat dulu. Kita sambil ini kita siapin juga SSH. Seperti biasa kalau ada pertanyaan boleh langsung drop aja di itu kan. Nah ini aku udah bikin satu folder namanya .NET. Terus, nah karena aplikasi .NET ini kita walkthrough bareng ya. Kita ngikutin tutorial deploy .NET nih di VM gitu. Yang pertama itu kita nih, ini cara nge-build-nya ya. Kita nge-build bareng-bareng gitu kan. Build, tunggu, kita lihat lagi. Nah, ini kita bakal pakai reverse proxy server gitu kan. Dalam kasus ini adalah Nginx gitu. Nginx itu by default uh, di Linux di VM ini udah ada. Coba harusnya udah nyalain. Tadi udah aku siapin. Salah passwordnya. Nah, ini udah ada. Tuh. Kalau belum ada gimana? Ya tinggal di-install aja. Nah, ini kan sudo service nginx start. Nah, ya kan. Nanti kita ke portal. Ini kan kita punya ini. Kita lihat ya. Nah, ini bisa connect nih tuh. Ya kan. Coba API wait list gitu. Nah, itu kan muncul. Terus kalau misalkan Nginx-nya mati gimana? Terus. Tuh, lama banget kan. Nggak bakal connect. Karena reverse proxy-nya mati. Reverse proxy itu apa, Kak? Oke, kita bahas. Oke. Jadi, mana kotak? Ini VM kalian, ya kan? Terus ini aplikasi .NET, ini aplikasi Node.js gitu kan. Misalkan aplikasi Node.js kalian itu run di 8080 gitu. Terus, kelihatan nggak sih? Terlalu kecil nggak angkanya, teman-teman? Oh, gedein dikit. Kecil nggak? Misalkan yang Node.js itu 8080, terus yang .NET tuh di 5000 gitu kan. Nah, terus di dalam VM ini dikasih namanya Nginx gitu kan, Nginx gitu. Bacanya Nginx ya guys, jangan nging gitu ya. Nanti takut terbully tag bro kita. Oke. Nginx. Nah, Nginx itu tugasnya apa? Sebagai reverse proxy, misalkan ada request masuk /API misalkan /API gitu kan. Nah, ada ini kecil banget ya tulisan. Nah, kita punya /API ini masuk nih ke dalam Nginx-nya. Nah, Nginx itu bisa setting kayak, oh kalau misalkan dia prefixnya ada slash-nya adalah API, maka dilarikan ke port 5000. Kalau misalkan bukan API atau web biasa dilarikan ke 8080. Itu. Terus
Mungkin tanyakan, Kak, kenapa kita nggak expose aja 5.000-nya sama 80-80-nya ke publik? Jangan. Yang itu bad practice ya. Kenapa? Karena sebisa mungkin VM itu kalian sedikitkan port yang terekspos. Kenapa kayak gitu? Anggap aja kayak rumah gitu kan. Waktu kalian misalkan kalian keluar rumah ataupun kalian di rumah, sebisa mungkin kalian kunci semua pintu gitu kan. Kalian tutup gitu. Nggak kalian serta-merta buka semua gitu. Jadi misalkan orang yang mau masuk ke kamar mandi ya harus lihat pintu depan gitu. Nggak boleh kamar mandinya kita buatin pintu ke arah luar gitu kan. Agak aneh juga ya rasanya ya. Gitu. Jadi itu fungsinya reverse proxy. Ya teman-teman mau tahu apa itu reverse proxy, bisa cari lagi reverse proxy gitu kan. Banyak banget. Tapi itu salah satu contoh aja. Ini ada sedikit pertanyaan dari Didi Lesmana. Kalau misal kita redeployatory apply, data yang sebelumnya sudah tersimpan bakal terhapus tidak ya Kak? Nah itu seingatku, itu kan beda hal ya. Tuh kalau teman-teman lihat. Tuh, kalau in failed state, trying to reapply to we rerun provisioning and have some VM files in case we're executing previous VM action. Itu. Jadi datanya bakal tetap ada ya. Nah, kalau redeploy itu harusnya dua-duanya tetap ada. Wait, yang ini, yang reapply tetap ada, yang redeploy enggak. And you will lose any data in the temporary drive. Itu. Jadi kalau misalkan kalian taruh ke storage yang terpisah, kayak yang aku bilang tadi, yang ini, itu kan terpisah dari VM-nya. Jadi yang di redeploy itu VM-nya doang, bukan disk-nya. Jadi selama datanya ada di sini, kalau kalian mau redeploy ini nggak apa-apa, tetap ada. Jadi jawabannya depend on kamu taruh datanya di mana dan mana yang kamu pakai. Reapply tetap ada, redeploy itu depend on drive-nya kalian taruh di mana. Semoga menjawab, Didi. Oke, aku lanjut sedikit. Kita sudah selesai build ya teman-teman ya. Nah sekarang stepnya adalah kita naikin aplikasi kita. Kan kita tadi udah lihat. Ini ada LPS Project Evaluation. Sorry kok ini. Ini pintu ada rilis kan. Ini aplikasi hasil compile-nya. Nah, jadi ada satu komen yang bisa kita pakai, namanya itu SCP. Kenapa jadi SCP Foundation? Ada yang tahu SCP Foundation nggak? Itu lumayan menarik lore-nya. Namanya itu secure copy. Jadi kalian kita bisa nge-transfer data dari komputer kita ke cloud atau PC di cloud. Nah, pada case ini aku simpel-simpel aja kan kita cd web application, cd bin, cd release gitu kan. Ini ada cd net. Nah, ini kalau kita ls ini semua data yang mau kita upload. Nah, aku udah bikin folder di sini kan cd.net. pwd. Nah, aku bakal taruh backend-ku di sini. Home my backend.net gitu kan. Nah, terus kita coba aja langsung ya. cp min r. Nah, cp min r ini artinya kalian bakal ngelakukan secure copy. Min r itu artinya apa? Min r itu ingatku, kalau nggak salah itu recursive. Jadi kalian bakal nge-copy apa aja yang ada di dalam folder net 8 ini ke, nah kita my backend, terus kita kasih IP VM kita tadi berapa, /2/, nah posisinya ini. Teman-teman bisa dapatin posisi kalian mau taruh di mana, bisa pakai pwd ya. Pwd ini kan home mybackend.net, kita tinggal taruh sini. Sorry, kelebihan ini. Ini biar adil kita kosongin dulu. Nah, SCP. Masukin password SSH-nya tadi, ya kan? Nah, ini kita tunggu. Nah, sambil tunggu dia boleh kita lihat siapa lagi yang bisa dinaik. Kita lihat step-stepnya bersama ya. Nah, kalau ada pertanyaan, nah ini kita perlu ngelakuin ini. To configure Nginx as a reverse proxy to forward HTTP request to ASP.NET Core App, modify and recreate a symlink. After create NTC, use the following command to create symlink. Jadi symlink itu namanya artinya symbolic link. Jadi kalian ada file configuration, terus ini ada file yang dipakai Nginx untuk melakukan settingan. Jadi kalau misalkan ini filenya berubah, ini bakal ikut berubah. Maka namanya symbolic link. Kita coba copy aja komennya. Terus
Failed to create file exists. Ya karena tadi aku udah lakukan, jadi symbolic linknya udah ada. Nah, terus kita disuruh nih, open sys available default in a text editor and replace the content with the following snippet, gitu kan. Jadi kita bakal sudo nano ini. Nah, kita lihat server listen 8080, server name example.com gitu. Ini bisa diganti sih. Ini kalian sesuaikan aja dengan apa yang mau kalian pakai nanti nama server kalian. Nah, listen 80 ini artinya adalah Nginx bakal mengecek semua data yang masuk atau mendengarkan, ya namanya juga listen, melihat data masuk dari port 8080 gitu kan. 8080 dari port 80. Terus dilihat, kalau misalkan dimulai dengan slash, maka di forward ke localhost 5000, yang mana nanti akan jadi .NET app kita. Kak, kalau ternyata misalkan aku pakai Django tuh default portnya berapa sih? Default port itu 8000. Nah, teman-teman bisa ganti ini ya jadi 8000 gitu kan. Itu. Nah, ini kan with no server name, Nginx use the default server, if not default is dev. Jadi teman-teman juga bisa kayak tadi aku bilang tadi, bikin beberapa hal ya. Kalau misalkan punya dua aplikasi, misalkan .NET sama Django di dalam sini kan, ya bikin lagi satu lagi location slash apa, atau bikin dua server, bikin dua server, terus dikasih server name sama locationnya disesuaikan. Nah, location ini setauku itu nggak bisa sama. Jadi nggak bisa dua-duanya ada sama-sama slash karena Nginx-nya bakal bingung. Kayak ini mau kemana nih jadinya nih, gitu loh. Nah, terus kalau udah kita edit kayak tadi, kita bisa lakuin Nginx reload. Oh, kenapa? Sudo Nginx. Failed, no such file directory. What? Oh, wait, mesti ini dulu. Verify, kayaknya aku ngedit sesuatu tadi. Invalid PID number. Kalau nggak pakai itu, teman-teman juga bisa pakai sudo service. Oh, soalnya tadi Nginx-nya aku matiin. Sorry. Kita start lagi. Kalau mau reload ya bisa pakai kayak gini. Atau kalian teman-teman mau pakai kayak gini. Restart apa reload ya? Nggak usah restart ya. Reload juga bisa. Ya. So really depend on which one you want to use. Itu. Nah, setelah kita berhasil naikin ini, ya kan? Tentu saja server kita pasti harus punya .NET ya teman-teman ya. Nah, cara install .NET itu nih, teman-teman bisa lihat ini install .NET-nya mau di Ubuntu versi berapa. Jadi, kalau teman-teman dengar kata-kata orang lain bilang .NET itu closed source, cuma bisa di Windows Server, ya kan? Tinggalkan. Nah, jangan tinggalkan juga. Kasih tahu. Nggak, .NET sekarang udah open source, guys. Udah enak banget buat dipakai. So, nah ini contohnya kayak ini 20.04. Kan aku pakai Ubuntu 20.04. Ya, aku bakal ngikutin tutorial ini. Ini udah ada tuh, disuruh install ini, terus install SDK atau install runtime. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak bedanya SDK sama runtime itu apa? Mungkin ada yang bisa angkat tangan nggak? Kalau ada yang bisa jawab, nah, kita lihat bedanya SDK sama runtime. Nggak apa, ayo jangan malu-malu. Ini nambah ilmu. Kayak malu-malu mungkin ya. Jadi SDK itu namanya Software Development Kit. Itu buat ngedevelop apps, dan runtime itu cuma buat ngerunnya doang. Jadi kalau misalkan kayak di server itu sangat disarankan sekali instan runtime-nya doang aja cukup. Kenapa nggak SDK-nya, Kak? Kan karena kita nggak ngedevelop, kita nggak ngoding di server. Jadi kita cuma butuh runtime-nya. Dan biasanya yang gede itu SDK-nya. Nah, kayak ini kalau kita lihat .NET min list runtimes. Ya kan? Nah, ini aku udah punya runtime-nya .NET 8. Mau install down order version juga bisa gitu. Nah, setelah kita punya .NET-nya, kita mesti bikin service file. Oh, kenapa perlu bikin service file, Kak? Jadi kayak gini. Kita bisa aja
kita bisa aja kayak cd.net kayak gini, terus aku bakal nge-run webka cd.net web application 1. Nah, tadi DLL. Oh, kok error? Internal host. Already in use. Oh ya, bentar. Sudo system ctl. Aku matiin dulu. Nah, bisa aja aku jalanin aplikasinya kayak gini, ya kan? Localhost 5000. Kita coba ya, kita coba buka web kita tadi. Kok nggak mau dia? Nah, kan muncul nih, ya kan? API waiter list nih ada gitu kan, bisa kita akses. Nah, tapi misalkan kalian udah deploy terus kalian matiin VM matiin terminal terus kalian tinggalin. Terus kalian refresh kayak gini. Loh, kenapa bad gateway, Kak? Kok bisa? Kenapa bisa bad gateway? Karena kita menjalankannya itu istilahnya dalam interaktif mode. Jadi terminal kalian buka terminal, kalian jalanin komen gitu kan. Nah, terus .NET-nya akan hidup selama terminal kalian hidup. Tapi kan nggak mungkin kalian 24 jam nyalain laptop kalian gitu kan. Cuma buat biar terminalnya nyala gitu. Jadi kita perlu namanya background process. Nah, kalau di Linux itu yang common banget itu sistem CTL sama service file. Gitu kan. Nah, di sini kita bakal diajarin cara bikin service file buat deploy.NET. Gitu. Jadi bedanya adalah yang satu itu jalan di foreground, jalan berbarengan dengan terminal kalian, yang satu jalannya di background. Ini kita bakal contoh. Aku bakal bikin namanya itu my backend net gitu. Nah, kita lihat nih, description. Example.NET Web API for running on Linux. Ini kalian bisa ganti. Nah, working directory-nya ini bakal diarahin ke folder mana. Exec start ini adalah ketika service ini dijalankan, kalian bakal jalanin komen apa. Kayak tadi kan aku bakal jalanin komen .NET Web Application 1 DLL gitu kan. Nah, kalian tinggal cari .NET ini lokasinya di mana sih? Kalau nggak tahu kalian bisa kayak gini, which.NET. Nah, ini .NET lokasinya di sini. Ya kan? Terus lokasi backend-nya di mana? Lokasi backend-nya kan tinggal ke sini. Terus kalian PWD gitu kan. Nah, lokasi backend-nya di sini. Jadi kalian harus jalanin .NET PWD, terus nama file yang mau dijalanin. Yang mana tadi adalah Web Application 1 DLL gitu. Coba lihat lagi. Nah, restart always. Restart sec, kill signal, sig in. Itu maksudnya apa sih? Kita baca barengan ya. Tadi. Restart. Bukan dijelasin di sini, guys. Jadi kalau misalkan dia down itu perlu di restart nggak? Kalau misalkan dia crash gitu. Karena ada kalanya kadang apps itu mati gitu kan. Mati tiba-tiba, error lah, apalah gitu kan. Itu. Nah, kill signal ini agak panjang bahasannya. Jadi kapan hari di Twitter tuh ada tentang kill signal. Jadi kill signal tuh ada yang -9, -15, it's really depend. Kalau ini dia pakai sign. Nah, user ini apa? User ini diusahakan sama dengan user kalian gitu. Kalau aku di case adalah my backend. Terus kalian bisa kasih environment juga gitu kan. Environment variable gitu. Kalau misalkan orang-orang Node.js ya kayaknya. Node.js biasa pakai .env jadi nggak pakai ini. Kalau misalnya .NET kan dia perlu environment-nya itu dari command line gitu kan. Jadi dikasih ini. Itu. Nah, setelah bikin service file-nya, gimana apa yang kita lakukan, Kak? Kita enable dulu. Terus, ya kan? Kenapa perlu di-enable? Karena nanti kalau nggak di-enable, service file-nya itu ya cuma jadi file doang gitu. Cuma dibaca doang kayak chat kita gitu kan terhadap doi gitu. Nah, teman-teman bisa kayak ini. Terus sudo system ctl start my backend net.service. Terus ngecek statusnya gimana? Tuh, running. Itu kan running on 5000.
Itu. Terus kita, bentar, ini banyak banget. Nah, ini kalau kita refresh lagi, nyala lagi. Kalau di posisi sekarang kan kita jalannya pakai service file, kita jalanin di background, kita tutup, kita refresh, nggak masalah. Ya kan? Enak dong. Kita buka lagi terminalku, sorry. My backend. Lah, tidak. Salah. Itu. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Atau ada yang kayak, Kak, ini bisa dijelasin nggak yang bagian ini? Langsung angkat tangan aja, guys. Atau ingin bertanya gitu kan. Gak ada yang ingin bertanya. Ya teman-teman yang mungkin ada pertanyaan. Oh, ini ada yang angkat tangan. Silahkan. Sudah. Oh, enggak, nah. Ya, Mas Oh, mana Mas Esra tadi? Enggak tangan. Mas Esra ini aktif sekali ya. Halo? Ini ada pertanyaan dari Jess. Jika hosting pada Azure, apakah bisa terhosting seterusnya tanpa batas waktu dan tanpa mengurangi kredit? Oh, nggak bisa ya, guys. Tanpa batas waktu sih bener. Selama kalian punya kreditnya. Kayak tadi kan aku punya $100 gitu kan. Jadi $100 itu dipakai bijak-bijak. Setahu $100 itu berlaku selama setahun. Jadi nanti kalian tahun depan setelah itu bisa apply lagi gitu. Mungkin sedikit tambahan Mas Raymond. Microsoft Nah, iya. Azure ini tuh juga memberikan layanan yang always free. Jadi meskipun kreditnya habis, kalau kita pakai layanan yang always free di tier itu tuh kita bisa dapat terus selama Oh kuota iya, layanan kita tuh belum habis. Seperti itu. betul-betul. Ada yang always free, bener. Menjawab ya, Jess. Tapi perlu diperhatiin dulu kayak service-service apa aja yang always free. Banyak sih yang always free, cukup banyak malah ya, Rico ya. Yes, mungkin kalau teman-teman mau yang lebih simple atau aplikasinya lebih kecil lagi kayak Microsoft Function gitu, Azure Function, itu tuh always free. Jadi teman-teman bisa mengakses itu kapanpun gitu, meskipun kreditnya udah habis. Gitu. Kembali ke Mas Raymond. Oke. Oke, kalau jadi kita lagi kan my weekend. My Oh, pantas salah. Ini tadi usernya my weekend doang. Ya kan. Nah, kita coba nih. Mari kita coba bersama ya kan, ngekonekin kan kita udah punya nih Jakarta, Sunny sama itu. Gimana kalau kita coba ngekonekin front end Mango Distort ini dengan backend ini. Kita ke front end-nya dulu. Front end-nya, nah ini aku udah bikin submit button-nya gitu kan, sama get datanya. Nah ini kita sesuaikan aja, kita pakai ini, ya kan, kita sesuaikan, kita build. Ini practice ini tidak untuk selalu ditiru ya teman-teman. Saya bukan ahli front end, jadi teman-teman bisa nyobain sendiri nanti. Nah ini kita kasih kayak gini, ya kan, kasih kayak gini. Karena kita mau nge-hit API-nya ya. Kan kita save. Kita save lalu kita push. Add IP gitu kan. Ini bukan practice yang bagus ya. Ini contoh doang, jangan ditiru. Karena API itu mestinya kalian taruh di dalam env file terus kalian build gitu. Nah ini aku build. Nah, ini di GitHub-nya pasti jalan juga. GitHub-ku.
Ya, seperti biasa ya teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung tanya saja, nggak apa-apa. Nah, ini add IP. Sambil tunggu, itu backend-nya perlu kita config dan tuning juga, ya kan? Karena ada course cars problem ini gitu kan. Jadi originnya mesti kita sesuaikan. Nah, jadi kita taruh backend kita IP-nya berapa gitu kan. Search 521, terus kita build ulang. Kita build ulang ya teman-teman, karena kita tambahin cd .net build min-c. Min-c itu min config ya, artinya build-nya release gitu. Nah, terus teman-teman udah build, kita upload lagi. Nah, sambil tunggu kita lihat apakah web kita sudah ke deploy ya teman-teman. Yang ada pertanyaan langsung saja, atau kalau tidak berupa pertanyaan, berupa saran atau cerita juga boleh. Kak, saya pernah kayak gini nggak dulu. Gimana tuh? Oke, mungkin aku mau tanya nih Mas Raymond nih ya. Hmm, Tadi kan kita waktu boleh, di awal boleh. itu kita dihadapkan banyak opsi toh. Kita mau pakai IaaS, yaitu kita pakai server yang kita punya akses penuh SSL gitu, atau kita pakai PaaS kayak yang tadi static itu, atau SAS. Nah itu tuh kapan sih Kak kita harus pakai salah satu dari itu gitu? Atau kriterianya tuh Oh, gimana untuk milih service itu gitu? thank you. Oke, gimana ya? Oke, gimana caranya, kapan pakai ini, kapan pakai yang itu ya? Kalau aku biasanya pakai IaaS itu kalau kita perlu sesuatu yang config banget. Misalkan kayak aku pengen Linux, tapi Linuxnya itu pengen tak custom gitu. Bisa dikasih misalkan kayak ini misalnya kayak yang sekarang aku lakukan, install service file atau multiple backend dalam satu itu, atau mau nge-config manually gitu Linux-nya atau Windows-nya, itu yang paling kerasa sih. Jadi makin makin ke kiri ini customisasinya makin tinggi gitu. Nah, aku pilih PaaS biasanya kalau aku pakai ngoding pakai framework yang udah integrated banget sama Azure, misalkan kayak .NET gitu kan atau Spring gitu. Jadi ya tinggal deploy doang gitu, udah. Terus kalau pakai SaaS itu SaaS yang paling kerasa sih ya contohnya itu OneNote, OneDrive itu sebenarnya SaaS juga kan. Gitu. Gimana Rick? Apakah cukup membantu? Jadi lebih paham sih. Oke, thank you Mas. Oke. Nah, ini harusnya sudah benar. Blocked mixed active content. Wow, di block guys. Enggak promise network error when attempting. Kenapa mix block? Kenapa? Anda kambing saya. Kita lihat bersama. Mix content. When a user visit a page over HTTPS, the connection with the web server is encrypted and therefore safeguard from the types of mixed content. Mixed active content has other than HTTPS page. Oh, oke. Aku tahu kenapa. Jadi karena VM ini, nah ini juga ya yang jadi salah satu kelemahan mungkin. Nah, VM ini itu enggak punya apa istilahnya ya? Enggak punya SSL bawaan. Kalau kayak ini kan tuh kalau kalian deploy SSWA kan ada SSL bawaannya tuh HTTPS. Ya kan, udah ada SSL-nya. Tapi ini nggak bisa. Jadi kalian nggak bisa pakai SSL terus connect ke yang ini kan nggak ada HTTPS-nya gitu. Jadi sorry banget aku lupa tentang kali jadi nggak bisa aku demoin. Nah, kalau misalkan kalian pilih PaaS tadi, PaaS-nya Azure itu udah ada SSL-nya. Jadi teman-teman udah nggak perlu pusing ngurusin security HTTPS-nya. Itu udah ada juga. Itu.
Nah, kira-kira gitu aja buat konekin ya. Deployment front end back end. Kalau kalian mau deploy front end-nya di sini juga bisa. Ini mesti run Node.js. Yang bisa juga sih. Kalau teman-teman mau nungguin, kita coba ya. Kita coba bersama nge-config Nginx-nya. Mana? Ntar aku lupa. Tadi aku mau buka apa. Oh ya. Kalau teman-teman mau deploy front end-nya di dalam satu VM yang sama, nggak mau SWA gitu, juga bisa belajar deploy gitu kan. Tapi kita mesti config dulu nih ininya nih. Yes. Mana tadi? Ini dia. Kita mesti sudo lalu ya kan, ininya diganti jadinya. Jadi kalau API larinya ke sini, ya kan? Kalau itu aku lupa itu. Wis. Ini. Hmm, lupa. Oh ya, alias kan alias nih. Oh ini indeks. To the. Ya kan kita coba ya. Kita coba bersama. Terus kita is, salah. Kita tambahin satu location lagi ya. Kayak tadi aku bilang. Ini adalah aku contohin langsung. Belajar bersama. Gimana kalau misalkan API larinya ke itu, terus yang ini kita kasih tadi gimana? Index file HTML. Ini kalau di build jadinya apa ya keluarnya? Index HTML. Index HTML. Ya kan, nah terus apalagi alias path2 alias home my backend FE gitu, misalkan aku buat kayak gini. Harusnya udah bener sih kayak gini. Kita coba verify dulu apakah ini valid setting atau tidak. Maaf ya guys, saya biasanya bukan orang front end. Is failed konfigurasi unexpected. Kelebihan kah? Atau kurang satu lagi. Set 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 set. Oh ya. Nah, image unexpected indefinite 16. Oh, must be. Nah. What did I do? Kita coba ya. Next multiple location. Mission. Listening in server location. Lihat parsing filter 80 server. Oh, mesti ada satu lagi. Ini nggak perlu satu lagi deh. Harusnya multiple location udah bener. Oh wait, oh ya, tadi ini kelebihan satu. Maaf. Oke, nah udah valid nih.
Oke, kita naikin dulu. Tadi kita kan mau bikin mkdir FE gitu kan. Terus kita, gimana kalau kita naikin ini ke atas? Boleh, mari kita coba. Pokoknya kita naikin semua yang ada di disk untuk ke FE. Oke, udah naik. Sudo sistem ctl, sudo service stop. Sorry. Start X. Maaf, kebalik guys. Engine X start. Oke. Kita lihat statusnya. 4 second ago, dan kalau misalkan kita buka forbidden, kok forbidden? Kulit pi. Ya, kayaknya tersandung. Kita lihat. Kalau nggak salah forbidden karena kayak filenya nggak boleh guys. Kalau kita klik, ya masih masuk ke API weather list. Not found juga. Settingnya broken guys, sorry banget. Tapi kira-kira seperti itu. Harusnya bisa lain waktu. Ini karena waktu kita udah mau habis juga sih. I'm really sorry for that. Cannot be seen. Ya teman-teman, setidaknya hari ini udah belajar gimana pakai SWA, gimana pakai VM itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada pertanyaan terakhir atau ada kritik, saran mungkin? Stop share ya. Kalau nggak ada, mungkin aku kembaliin ke Riko dulu. Kasih sudah bergabung sama kita, guys. Wah, keren banget. Kita udah belajar panjang lebar nih ya hari ini ya, Mas Raymond nih. Ya, thank you banget. Wah, tadi lengkap banget tuh. Dari SWA, IAAS, sampai caranya ngupload ke cloud pakai FTP juga tadi ya. Wah, ini kayak luar biasa banget. Kita bisa belajar panjang lebar gitu. Dan mungkin untuk teman-teman, kami mengundang untuk teman-teman mengikuti Instagram kami, karena di Instagram kami nantinya itu akan ada update-update event terbaru kami. Kalau kami mau bikin webinar terbaru, nanti di-uploadnya itu di Instagram. Dan juga di waktu dekat ini, kita akan melakukan giveaway. Jadi pastikan teman-teman follow Instagram kami, agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar program MLSA. Ya guys, jangan lupa juga minggu depan kita bakal ada seminar lanjutan. Kita masih ada dua kali episode ngabubulernya. Yang minggu depan itu lebih mantap lagi ngomongin soal data visualisasi oleh 3 Sri Kandi ya, Riko ya. Jadi minggu depan itu kita bocorin sedikit aja. Minggu depan itu kita akan ada webinar tentang business intelligence menggunakan Power BI, dan ada 3 anggota MLSA yang akan mengisi webinar tersebut gitu ya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti Instagram kita agar tidak ketinggalan update. Gitu ya Mas Raymond ya. Benar sekali. Oke, Jadi ini jadi ada cukup. Oke, terakhir dari kami, mungkin teman-teman bisa mengisi checkout form ini agar membantu webinar kita jadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi checkout form ini akan menjadi feedback untuk kita
Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar sore hari ini ya. Kita udah belajar banyak banget tentang Azure tadi. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung DM ke IG MLSA atau ke LinkedIn-nya Mas Raymond nih ya, Mas Raymond ya. Mas Raymond open for public, Pak teman-teman. Jadi, gitu aja dari kami. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.